Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Nazriansyah, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, kelompok 1, angkatan 16 dengan nomor daftar hadir 08. Ulun bekerja sebagai analis dokumen perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Pada kesempatan kali ini, Ulun akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar dari Smart ASN. Untuk penjelasan mengenai Smart ASN itu sendiri adalah seorang pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN itu sendiri merupakan jawaban dari pembangunan sumber daya manusia. Untuk nilai-nilai dasar dari Smart ASN itu sendiri, yaitu seorang ASN harus memiliki yang namanya integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Hal tersebut menjadi modal untuk Ulun dalam mendukung Smart ASN 2022. Baik, Ulun akan menjelaskan sedikit mengenai profil tempat Ulun bekerja, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Pertama, Ulun akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar, biasa yang disingkat BKPMPPT, berdirinya berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata cara perangkat daerah dan satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Sebelum berdirinya Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar yang biasa disingkat BP2T. Dibentuk berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Nah, dengan berkembangnya keorganisasian, maka yang dulu namanya SKPD-nya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar hingga sampai sekarang, sehingga telah berhasil menyusun rencana strategis atau Renstra tahunan sebagai pedoman-pedoman operasional dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. Renstra yang disusun berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Renstra tersebut juga memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dan kegiatan dan rencana kinerja 5 tahunan. Untuk visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar sendiri adalah terwujudnya penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima di Kabupaten Banjar. Sedangkan misinya sendiri adalah 1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif. 2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Struktur instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Untuk Kepala Dinas yaitu Bapak Ihsan ST, Magister Engineering. Kepala Bidang Penanaman Modal diisi oleh Ibu Hajah Nuril Fahriyah, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Informasi PM yaitu Bapak Muhammad Mahyudi, LEMSI. Kepala Bidang Reklame
Sistem Informasi dan Pengaduan yaitu Ibu Hajah Emma Susanti SPMP. Yang terakhir, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu yaitu Bapak Andris Tony, Sarjana Sosial. Untuk uraian tugas saya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Banjar yaitu 1. Menyusun jadwal pengumpulan bahan dan data sesuai rencana kegiatan untuk tertib dan kelancaran pengumpulan data. Yang kedua, mengolah dan mengklasifikasi data yang diperlukan bidang pelayanan perizinan sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Ketiga, melaksanakan proses rekomendasi izin yang diperlukan sesuai SOP pelayanan untuk kelengkapan bahan pelayanan. Yang keempat, menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan untuk kelengkapan bahan pelayanan. Yang kelima, melakukan cek lapangan jika diperlukan mengundang tim teknis dari instansi terkait agar terjadi kesesuaian antara data pemohon dan kondisi lapangan, serta mendapatkan fakta lapangan untuk bahan catatan rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan pelayanan. Yang keenam, menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengecekan lapangan dengan menuangkan draft berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan keputusan rekomendasi beserta catatannya tentang diterima atau ditolaknya permohonan perizinan. Yang ketujuh, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dengan baik secara lisan maupun tulisan sesuai hasil kerja yang dicapai untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Jenis pelayanan yang diberikan yakni memberikan pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.